Ntar kalau misalnya gue minta coba turun ke bawah bang, wordnya nggak kelihatan. Turun. Nih kelihatan? Nggak. Hah? Nggak, masih tetap gitu aja. Gimana nih? Tar. Ini udah gue turunin. Udah lu turunin tuh. Kalau nggak lu yang buka Word-nya aja apa? Oke, gue buka wordnya ya. Berarti lu stop screen sini dulu. Heeh. Oke. Heeh. Wait. Kelihatan nggak bang? Kelihatan. Oke. Iya, Gue buka ini kelihatan nggak? kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Berarti bisa kita mulai ya. Oke. Wait. Udah. Oke. Wait. Biar masuk ke latar belakangnya dulu. Siap. Siap ya bang ya. Gue buka dulu berarti ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok program AI Mastery Program kelas Better, yaitu saya Dodi dan juga teman saya yaitu Muhammad Dozan Gaya akan menjelaskan mengenai program yang kami buat sesuai kelompok, yaitu program aplikasi prediksi waktu pengeluaran peti kemas impor. Latar belakang proyek akhir. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan. Secara geografis, Indonesia strategis karena terletak di antara dua benua. Hal ini menjadikan subsektor perhubungan laut sangat berperan bagi sistem transportasi barang. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang. Sementara menunggu pemuatan atau pengeluaran per 10 BC 2020, PT New Priok Container Terminal 1 NPCTI 1 adalah salah satu terminal peti kemas atau tempat penimbunan sementara terbesar dan tersibuk kedua di area pelabuhan Tanjung Priok. Menjadi salah satu pintu gerbang kegiatan impor dan ekspor. Berdasarkan data dari PT New Priok Container Terminal 1, dapat diketahui bahwa waktu pengeluaran peti kemas dari terminal NPCT 1 cenderung fluktuatif. Pada saat ini menunjukkan bahwa semakin kompleksnya dunia usaha, maka perlu memahami masa depan dengan berdasarkan pola pikir yang rasional. Oleh karena itu, peramalan mempunyai posisi yang strategis dalam proses-proses pengambilan keputusan. Dalam memberikan jasa pelayanan, waktu pengeluaran sangat penting bagi suatu terminal peti kemas dan pengusaha tracking. Bagi terminal peti kemas dapat mengukur kepadatan dan perkembangan terminal pada suatu terminal peti kemas dan dijadikan sebagai landasan dalam menyusun strategi bisnis terminal peti kemas. Dan perusahaan tracking dapat mengetahui kepadatan terminal peti kemas untuk menyusun strategi bisnis perusahaan tracking tersebut. Selama ini, para pengusaha tracking dan supir trailer mengeluhkan waktu pengeluaran peti kemas impor yang membingungkan karena tidak adanya kepastian tunggu sehingga mengganggu penjadwalan armada tracking. Oleh karena itu, dalam proyek akhir magang atau studi independen bersertifikat Kampus Merdeka ini, dilakukan peramalan untuk mengetahui peningkatan atau penurunan waktu pengeluaran peti kemas di terminal peti kemas NPCT 1. Aktivitas pengeluaran peti kemas di terminal peti kemas NPCT 1 diduga saling berhubungan dengan volume jumlah timbun peti kemas, antrian di dalam terminal, dan jenis dokumen pengeluaran. Maka dari itu kami memilih menggunakan 3 model, yaitu Random Forest Regression, X-Bot Regression, dan Light Gradient Boosting Machine. Dan hasil ramalan diharapkan pihak perencanaan operasional pada terminal peti kemas NPCT 1 dan pengusaha tracking dapat mengetahui
perkembangan tersebut dan dapat dilakukan perencanaan pengeluaran yang lebih efektif dan efisien dengan segala peralatan, fasilitas, tenaga kerja, dan segala keperluan lainnya. Proses pelaksanaan program, pembagian tugas. Nama Muhammad Dozan Kaya yang bertugas sebagai pengumpulan dataset, input, membuat model, coding, program, dan deployment. Dodi membuat data target dan menyusun laporan. Tahap proyek akhir. Proyek akhir ini dilakukan dengan beberapa tahap sesuai dengan flowchart yang telah dibentuk pada gambar 3.1. Tahap-tahap antara lain: 1. Mengidentifikasi masalah dan objek penelitian yang akan digunakan. 2. Melakukan pre-processing terhadap data mentah menjadi data dengan bentuk yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan dengan melalui tahapan cleaning untuk menghilangkan informasi yang tidak dibutuhkan. 3. Melakukan data imputation terhadap variabel-variabel yang memiliki missing value. 4. Menambahkan kolom baru mencari tingkat kepadatan dengan membuat fungsi untuk menghitung tingkat kepadatan. 5. Menambahkan kolom baru untuk mencari rata-rata lama waktu pengeluaran dengan pengurangan waktu keluar dikurangi waktu masuk, dan mencari rata-rata berdasarkan jenis dokumen, hari, dan ukuran kontainer. 6. Melakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan keadaan data yang digunakan dalam penelitian. Hasil analisis ditampilkan ke dalam bentuk bar chart. 7. Melakukan label encoder untuk menjadikan data kualitatif menjadi bilangan angka dengan skala nominal. 8. Menseleksi dan mendefinisikan data yang menjadikan variabel dependen dan independen. Pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah berat kotor. 9. Jenis dokumen, antrian, ukuran kontainer, bulan, hari, dan rata-rata waktu pengeluaran variabel independen. 10. Membagi data menjadi dua bagian. 1. Yaitu data training dan data testing, di mana proporsi data training sebesar 75% dan data testing sebesar 25%. Data training digunakan melatih data dalam membentuk model, sedangkan data testing digunakan untuk memprediksi dan melihat keakuratan model yang terbentuk. 11. Melakukan analisis random forest regression, like gradient boosting, mesin, dan X-Boss regression untuk memperoleh fitur importance dan model yang digunakan untuk memprediksi waktu pengeluaran. 12. Melakukan prediksi waktu pengeluaran pada data testing dan seluruh data yang digunakan dalam penelitian. 13. Menghitung nilai keakuratan model yang terbentuk. Nilai kesalahan model diperoleh berdasarkan nilai mean absolute mistake error, R2, mean absolute error, MIA, root mean square error, RMSE, dan mean square error. Sedangkan nilai keakuratan diperoleh dengan perhitungan mean absolute percentage error, MAP. R2, mean absolute error, root mean square error, MSE. 14. Menyimpan model prediksi yang telah dibentuk. 15. Mengembangkan model prediksi menjadi sebuah prototipe menggunakan Flash melalui Visual Studio Code dengan beberapa script, yaitu app.py yang berisikan pengolahan data dan home HTML sebagai tampilan dalam website. Script-script tersebut dijalankan menggunakan command prompt, kemudian dihubungkan ke salah satu browser. 16. Menggambarkan prototipe sistem prediksi menjadi sebuah situs yang dapat diakses oleh khalayak menggunakan Heroku. Langsung saja saya berikan kepada Muhammad Dozan Kaya selaku rekan saya untuk memaparkan bagaimana program dan aplikasi kepada Dozan Kaya. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang proses pembuatan aplikasi kami. Oke, muncul. Pertama, analisis masalah. Selama ini pengeluaran peti kemas di terminal NPCT One memakan waktu yang tidak menentu. Perusahaan tracking dan supir trailer mengeluhkan waktu pengeluaran peti kemas yang membingungkan. Karena tidak ada kepastian waktu, sehingga penjadwalan armada tracking karena itu, dalam proyek akhir ini,
dilakukan peramalan untuk mengetahui peningkatan dan penurunan waktu pengeluaran peti kemas di terminal peti kemas NPCT One. Sumber data yang kami gunakan berasal dari PT NPCT One. Data tersebut merupakan data harian mengenai pengeluaran peti kemas pada terminal NPCT One dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Berikut data set yang digunakan. Jumlah baris ada 341.847 dengan 10 kolom. Lalu setelah kami mendapatkan dataset, dilakukan proses pembersihan data, penambahan fitur, dan visualisasi data. Pertama, kami melakukan data cleaning, yaitu proses mendeteksi dan mengoreksi atau menghapus data yang rusak dan tidak akurat dari kumpulan data, tabel, atau baris yang mengacu pada pengidentifikasian bagaimana data yang tidak lengkap. Kelompok kami melakukan data cleaning dataset yang kami dapatkan. Kami menggunakan library Python Pandas dan NumPy untuk melakukan data cleaning. Pertama, kami mengimpor modul Pandas dan NumPy. Setelah mengimpor modul, kami memanggil dataset dengan membaca CSV file dengan fungsi read.csv. Dari data tersebut dapat diketahui terdapat 10 kolom dan 541.847 baris. Lalu membuang data yang berisikan 0 dan none. Setelah dibuang, tipe data waktu masuk dan keluar masih berupa objek. Di situ kami mengubah menjadi tipe datetime agar mudah untuk mencari waktu pengeluarannya. Setelah itu, menambahkan kolom waktu pengeluaran dengan mengurangi waktu keluar dikurangi waktu masuk. Didapatkan hasil berikut. Lalu memisahkan kolom ukuran kontainer dan nomor kontainer. Setelah di-split, kami membuang beberapa kolom yang tidak terpakai, seperti nomor tag, nomor get, nomor polisi, nomor kontainer ukuran, nomor dokumen, dan nomor kontainer. Lalu kami menambahkan kolom hari dalam 1 minggu dan bulan diambil dari kolom waktu masuk. Lalu kami mengubah kolom waktu pengeluaran menjadi menit dan menambahkan waktu kolom rata-rata pengeluaran berdasarkan group by jenis dokumen, ukuran, dan hari. Lalu kami membuat kelas untuk multi encoder, mengubah kolom jenis dokumen dan ukuran kontainer. Lalu kami membuang data dari kolom rata-rata waktu pengeluaran yang kurang dari 15 menit dan kolom berat kotor yang lebih dari 5.000, kurang dari 5.000 atau lebih dari 40.000 karena berat minimum kontainer 5.000 kilo dan maksimal 40.000 kilo. Nah, itu terakhir kita save datanya untuk dibuat pemodelan. Berikut adalah visualisasi data. Ini adalah visualisasi data nilai korelasinya antara satu kolom dengan kolom lainnya. Lalu ini bar chart pengeluaran setiap jenis dokumen untuk mengetahui bagaimana setiap jenis dokumen membutuhkan waktu berapa lama untuk keluar dari terminal. Dan sekian. Selanjutnya proses modeling. Dari hasil data cleaning kami memutuskan untuk membuat model prediksi dengan 3 model, yaitu random forest regression, XGBoost regression, and light gradient boosting machine. Untuk random forest regression adalah algoritma machine learning dengan menggunakan kombinasi dari beberapa decision tree secara acak di mana masing-masing data dilatih pada subset data.
Penggunaan beberapa pohon memberikan stabilitas pada algoritma mengurangi varian. Algoritma random forest regression adalah model yang umum digunakan karena kemampuannya untuk bekerja dengan baik dengan sebagian besar jenis data. Itu adalah gambaran algoritma random forest. Kami membuat model random forest regression dengan menggunakan library Python sklearn. Pertama, kami mengimpor modul-modul yang dibutuhkan seperti pandas, numpy, sklearn. Setelah itu memanggil dataset. Itu dilakukan scaling data untuk rata-rata pengeluaran dan berat kotor. Setelah itu kami men-split data menjadi X dan Y. X sebagai data independen dan X sebagai independen dan Y non-independen. Kami bagi menjadi 75% dan 25%. 75% untuk data trend dan 25% untuk data test. Lalu kami menggunakan parameter untuk random forest dengan max depth tingkat kedalaman pohonnya 25, minimal sample leaf-nya 10, minimal sample split-nya 7, dan n estimator jumlah pohonnya 100. Itu adalah hasil prediksi dari random forest regression. Selanjutnya XGBoost regression. XGBoost adalah ensemble learning method di mana beberapa ritme pembelajaran digunakan secara bersamaan lalu dikombinasikan untuk mendapatkan hasil pemodelan yang lebih akurat. Model-model yang membentuk ensemble juga dikenal dengan base learner, yang bisa berasal dari algoritma pembelajaran yang sama atau algoritma pembelajaran yang berbeda. Bagging dan boosting adalah dua ensemble learning yang banyak digunakan. Meskipun keduanya teknik ini menggunakan dengan beberapa model statistik, penggunaan yang paling dominan adalah decision tree. Teknik ensemble boosting terdiri dari 3 langkah sederhana. Pertama, sebuah model awal F kita definisikan F0 untuk memprediksi variabel target Y. Model ini diasosiasikan dengan residual Y min F0. Model baru H1 cocok dengan residual dari langkah sebelumnya. Sekarang F0 dan H1 digabungkan untuk memberikan F1. Versi dari F0 yang sudah di boosting. Mean square error dari F1 akan lebih rendah daripada F0. Untuk membuat model XGBoost regression, kami menggunakan library XGBoost dari Python. Dengan menggunakan hyperparameter, objektifnya regression, square error, n estimator 10, dan seed-nya 123. Setelah itu ikut hasil prediksinya. Selanjutnya kami menggunakan light gradient boosting machine. LGBM adalah framework gradient boosting yang cepat terdistribusi dan berkinerja tinggi berdasarkan algoritma decision tree. Digunakan untuk ranking, klasifikasi, dan banyak machine learning task lainnya. LGBM juga termasuk ensemble learning karena didasarkan pada algoritma decision tree. Dia membagi leaf-wise tree dengan yang paling cocok, sedangkan algoritma boosting lainnya membagi kedalaman pohon pada tingkat berbeda daripada berdasarkan leaf-wise tadi. Itu adalah gambaran singkat. Setelah itu kami membuat model like gradient boosting machine dengan library like GBM, menggunakan hyperparameter boosting type-nya GDBT, objective regression, entry-nya min 1, verbose-nya 0, num leaves-nya 31, learning rate 0,05, max dip-nya min 1, subsample 0,8, subsample frekuensinya 1, tolerance sample by tree-nya 0,6, regresi lambda-nya 0,0001, metriknya RMSE, min split gain-nya 0,5, min child weight-nya 1, min child sample 10, scale force weight 1, force row wise true. Setelah itu kami melakukan prediksi dan membandingkan dengan data tes dan data prediksi.
Berikut adalah hasil akurasi yang didapatkan dari ketiga model tersebut. Nilai RMSE digunakan untuk menggambarkan tingkat error data model yang digunakan. Semakin kecil nilai RMSE, maka semakin tinggi nilai akurasinya. Hasil RMSE model Random Forest Regression menggunakan 100 pohon bernilai 0,489553, mana itu yang terkecil daripada dua model lainnya. Sedangkan nilai MAP merupakan rata-rata dari persentase seluruh selisih antara data aktual dengan data hasil prediksi. Hasil map random forest regression 0,130953 dan merupakan hasil terkecil dibandingkan dengan dua model lainnya. Dengan R square score adalah menggambarkan tingkat akurasi di mana semakin besar R square score, maka akurasinya akan semakin tinggi. Random forest regression memiliki R square score yang tertinggi, yaitu 0,76459. Berikut adalah bar plotnya dari tiap model. Setelah dilakukan pemodelan, model tersebut disimpan dengan joblib yang dapat digunakan dalam merancang aplikasi web menggunakan Flash. Selanjutnya, membuat aplikasi web sederhana dengan Flash dan deployment ke Ngrok. Setelah didapatkan model yang diinginkan dan telah disimpan, maka model tersebut akan dikembangkan menjadi rancangan aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Prediksi pengeluaran waktu peti kemas menggunakan 3 model, yaitu Random Forest Regression, XGBoost Regression, and Light Gradient Boosting Machine. Dan dipengaruhi oleh variabel independen seperti berat kotor, jenis dokumen, antrian, hari, bulan, dan ukuran peti kemas. Oleh karena itu, dibutuhkan form HTML untuk menerima input dari user dan dibuat UI sederhana agar lebih menarik. Berikut adalah tampilan dari indeks HTML-nya. Ini lalu kami juga membuat untuk memunculkan hasil prediksinya dengan prediksi HTML. Selanjutnya juga membuat script up.py untuk menghubungkan model dengan tampilan web. Oke, adalah ringannya. Selanjutnya kita running di local host dengan command prompt python up.py. Setelah itu aplikasi dapat diakses melalui browser. Setelah merancang di lokal, kami mendeploy ke internet menggunakan Ngrok agar dapat diakses oleh banyak orang. Proses ini dilakukan dengan menginstal Ngrok. Setelah selesai, tinggal di running di Ngrok. Dan hasilnya seperti ini. Dan berikut adalah demo aplikasi. Di sini kita masukkan berat, misalnya berat 12.000, jenis dokumen yang kita pilih, nomor antrian di dalam ada berapa, waktu pengeluarannya hari apa, bulan apa, dan ukuran peti kemasnya. Di sini kita tinggal memilih dari model yang ingin kita gunakan. Contoh dengan model Random Forest Regression. Lalu kita pencet predict.
Itu adalah hasil prediksinya. Perkiraan waktu pengeluarannya 72 menit. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dodi. Ya, terima kasih. Halo. Iya, halo. Terima kasih rekan saya Dozen sudah menjelaskan mengenai program. Mungkin itulah beberapa kami sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kamera saya tidak aktif dikarenakan saya buka lewat laptopnya agak sedikit error, jadinya saya tidak bisa menggunakan kamera. Mungkin Bang Dozen ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup atau akhiri? Nah, cukup. Cukup, ya. Terima kasih. Nah, kami juga sampaikan terima kasih kepada Coach Bella yang telah mendedikasikan waktunya untuk mengajarkan kami. Dan ini adalah hasil yang bisa kami berikan. Ya, kami berdua mohon izin untuk pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.